Kata memperhatikan di dalam bahasa Inggris digunakan sebuah frase pay attention. Kenapa harus ditambahkan kata pay di depan attention? Hal ini menegaskan tentang satu makna yang sebenarnya begitu mendalam. Kata paying atau membeli ini mempunyai sebuah konotasi memberikan sebuah harga atau pengorbanan untuk sebuah perhatian itu dilakukan. Walaupun memang give attention atau memberi perhatian secara harafiah itu juga benar, namun di dalam maknanya sebenarnya kekurangan sebuah konotasi upaya yang keras dan sebuah tindakan yang konkret dan aktif. Karenanya digunakan kata pay, penekanan kepada sebuah hubungan dan komitmen yang mendalam untuk seseorang bisa fokus dan memberikan perhatian. Tentu saja ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya dan pada dasarnya manusia itu sulit untuk memperhatikan. Dia mungkin lebih suka memperhatikan dirinya sendiri, memperhatikan kebutuhannya sendiri, dan tidak memperhatikan kebutuhan orang lain. Kita butuh atensi itu. Atensi yang bukan sekedar perasaan, tapi atensi yang sepenuh hati. Dan indera atensi, dari panca indera atensi perhatian kita sebenarnya menyangkut pertama-tama tentu saja kata perhatian dari hati. Perlu ada hati, orang yang punya hati dia akan memberikan perhatian. Atensi berasal dari hati. Dan indera yang digunakan untuk perhatian itu bisa dinyatakan adalah pertama-tama telinga. Telinga yang atentif, telinga yang memperhatikan mendengar dengan tajam. Dan yang berikutnya adalah indera penglihatan, mata kita sebagai sebuah tanda menjaga atau mengawasi. Ini juga sebuah bentuk konkret dari sebuah perhatian yang dilakukan dengan sebuah pengorbanan. Ada kerelaan di sana, ada harga yang harus dibayar. Dan inilah sebenarnya frase yang digunakan juga dalam sikap Tuhan kepada orang-orang percaya saat berdoa. Atensi sepenuh hati dari Tuhan. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari pertama-tama 2 Tawarik 6 ayat yang ke-40. Sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian kepada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Lalu 2 Tawarik 7 ayat 15. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Dan satu lagi dari perjanjian baru 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa yang diungkapkan di dalam 3 ayat yang dibacakan? Pertama-tama dalam 2 Tawarik, ini merupakan sebuah pertama-tama pasal 6 ayat 40 tadi doa Salomo kepada Tuhan. Setelah panjang lebar dia ungkapkan segala apa yang ada dalam pemikirannya, hatinya, dia bicara kepada Tuhan. Dia sudahi dengan sebuah kalimat, sebab itu ya Allahku, kiranya matamu terbuka dan telingamu menaruh perhatian pada doa yang dipanjatkan di tempat ini. Dan lalu kemudian dibalas oleh Tuhan di dalam bagian perikop selanjutnya, yaitu dari 2 Tawarik pasal 7. Dan di situ seolah dibalas oleh Tuhan. Ayat 15 tadi, sekarang mataku, Tuhan bilang, terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ungkapan-ungkapan ini menandakan ada sebuah kesinambungan dan keterhubungan. Kenapa kesinambungan? Salomo memohonkan kiranya mata Tuhan terbuka, telinganya menaruh perhatian pada doa yang dipanjatkan di tempat dia berdoa. Tetapi lalu kemudian kesinambungan di mana Tuhan meresponi dengan mengatakan, sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini.
Menarik sekali, seperti berbalasan, responsoria. Ada respons. Salomo memohon dan Tuhan meresponi dengan menyatakan, sekarang aku memberikan atensi sepenuh hatiku kepada doa dari tempat ini. Apa alasannya sekarang? Kenapa mata Tuhan terbuka dan telinganya menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini? Ini berkaitan dengan jawaban untuk pertanyaan, doa yang seperti apa yang Tuhan akan perhatikan. Yang pertama, memang doa yang Tuhan perhatikan, yang matanya terbuka, telinganya menaruh perhatian, yang berarti ini sebuah perhatian atau atensi sepenuh hati. Ini pertama-tama dipanjatkan oleh seorang yang bijak. Salomo, raja yang dikaruniai hati yang sanggup menimbang perkara. Raja yang disebut bijaksana, yang mana sebelum dan sesudahnya tidak ada raja seperti Salomo. Dan ketika itu lalu kemudian diungkapkan dan Tuhan membalas meresponi, ada kesinambungan dan keterhubungan yang berbalas-balasan. Ini menandakan betapa Tuhan setuju, Tuhan mencintai, dan matanya tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, yang bijaksana. Kita ingat bagaimana Salomo dikaruniai itu oleh Tuhan. Dan ini dikonfirmasi lagi di dalam 1 Petrus 3 ayat 12, bahwa atensi sepenuh hati dari Tuhan juga tertuju kepada orang-orang benar, dikatakan begitu. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan orang benar yang minta tolong. Kata orang benar di sini digunakan sebuah penegasan tentang orang yang hidupnya benar, orang yang mau berjuang jadi benar, orang yang melakukan kebenaran, berkata benar, dan hidup di dalam kebenaran itu. Dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Namun wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas sekali kenapa mata Tuhan dan telinganya tertuju kepada doa orang-orang yang memohon pertolongan, yaitu orang-orang benar, tapi wajahnya menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jelas sekali bahwa ada sebuah syarat yang Tuhan minta dari setiap kita saat memohon dan berdoa kepada Tuhan, yaitu hidup bijak dan benar seperti Salomo, dan benar seperti yang Petrus katakan di dalam suratnya. Bijak dan benar adalah dua syarat di mana perhatian Tuhan akan tercurah sepenuh hati. Atensi Tuhan dengan matanya yang mengawasi dan telinganya yang mendengarkan. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi setiap kita. Bukankah manusia butuh didengarkan? Bukankah manusia butuh diperhatikan? Ini kebutuhan mendasar manusia untuk dia bisa mengalami sebuah kelegaan. Ada perhatian, ada pihak yang memberi hati, membuka hati baginya, dan pihak yang juga membuka mata dan telinganya memperhatikan. Karenanya pada saat kita berdoa, periksalah diri terlebih dahulu, sudah bijakkah apa yang saya minta? Sudah bijakkah hidup saya? Saya andalkan hikmat Tuhan atau hikmat saya pribadi? Dan yang kedua, apakah saya sudah hidup benar di dalam kasih Tuhan? Atau saya sudah mengalami bagaimana Tuhan membenarkan saya dengan pembenaran oleh kasih karunia-Nya. Ini yang membuat doa kita menjadi terhubung dan berkesinambungan. Terhubung berarti ada koneksi kita dengan Tuhan, dan kesinambungan ada kontinuitas, bahwa saya berbicara, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara, saya mendengar, dan itu berlangsung terus-menerus. Mari panjatkan doa dari hati yang bijak, dari hidup yang benar. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat terus berbicara dan berkoneksi dengan Tuhan yang penuh atensi sepenuh hati untuk kita. Amin.